Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat pelajar ya. Kali ini kita akan membuat video mengenai pendaftaran peserta didik baru di lingkungan Provinsi Jawa Tengah ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya nanti untuk pendaftaran SMA dan SMK. Ada informasi yang muncul di awal ini terkait dengan KK ya. Jadi KK ini menjadi salah satu dokumen yang wajib kita siapkan dalam proses ajuan akun ya. Karena sempat terjadi beberapa permasalahan sebelumnya, alamat domisili, kemudian kartu Indonesia Pintar atau Indonesia Sejahtera ya. Intinya afirmasi dan zonasi di banyak oknum-oknum pendaftar yang melakukan kecurangan. Jadi pindah lokasi tempat tinggal ya, yang dilakukan untuk keuntungan nilai zona. Akhirnya ada proses ini. Maka KK yang terbit kurang dari satu tahun nanti akan dilakukan verifikasi oleh panitia penyelenggara ya, yang bekerja sama tentu dengan Dinas Kependudukan. Jadi Anda tidak perlu ke sana, panitia yang akan memverifikasi. Kalau betul Anda bisa berhak mendaftar lewat jalur zonasi, kalau tidak Anda tidak berhak lewat jalur zonasi. Ya, ada jalur lain gitu ya. Oke, secara umum nanti proses pendaftaran akan ada dua fase, yaitu fase pertama adalah ajuan akun yang diberikan waktu dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 28. Nanti di dalamnya juga ada verifikasi ya. Nanti setelah ini akan verifikasi. Oke, ajuan akun kita bisa mengajukan di kolom ajuan akun sebelah SMK ataupun SMA. Prinsipnya sama, nanti isiannya tinggal mana yang Anda mau targetkan di daftar begitu ya. Kita ajukan akun di sini. Yang disiapkan nanti 3 dokumen, yaitu KK, kemudian surat keterangan nilai rapot, serta fakta integritas. Fakta integritas nanti tinggal dicari saja di website PPDB ada. Kalau tidak nanti silahkan cek di deskripsi, akan saya sertakan link downloadnya ya. Kita masukkan NISN siswanya ya, pastikan betul. Oke, tahun lulus, jenis kelulusan ini apakah SMP atau MTS atau ikut paket gitu ya. Oke, tahun lulus. Nanti kan ada juga orang yang pakai misalnya homeschooling sejenisnya begitu kan bisa ya. Oke, NIK-nya kita masukkan. Lalu ini kode keamanannya. Nah, ini kadang-kadang nggak bisa selalu pas, padahal kayaknya udah betul gitu ya, nggak masalah. Diisi ulang lagi, biasanya yang kedua bisa. Oke, sudah. Nanti cek dulu data-datanya, pastikan data-datanya itu sudah betul ya. Dari sekolahnya, namanya, ya tempat tanggal lahirnya, ini dipastikan kebenaran datanya. Lalu status domisili kita isi. Apakah tinggal sesuai dengan KK? Maka kalau sesuai pilih sesuai dengan KK. Atau pakai surat pindah tugas orang tua, wali, ya, keterangan pondok, keterangan panti asuhan, itu sesuaikan dengan kondisi saudara masing-masing ya. Oke, kita masukkan alamat siswanya. Oke, ini alamat ini digunakan nanti untuk penitikan di Google Map yang akan menentukan jarak terhadap titik sekolah begitu ya. Jadi nanti ini benar-benar dipastikan benar, tidak keliru begitu mengisinya. Oke, RT RW-nya ditulis, disesuaikan dengan kata 3 digit ya, kita tulisnya. Oke, kemudian setelah itu ini otomatis terpindah di sini. Kita tinggal cari lokasi. Nah, oke, kita cari lokasi. Kalau ini kok kayaknya kurang tepat dan lain sebagainya, untuk memastikan bisa diklik ini, beralih ke tampilan layar penuh. Ini bisa kita zoom untuk menyesuaikan apakah betul atau tidak gitu titik rumahnya begitu ya. Oke, saudara bisa juga berpindah dari peta ke satelit gitu untuk melihat benar enggak ini rumah saudara gitu ya. Oke, setelah itu kalau sudah dirasa benar, kita minimize lagi ya. Kemudian diisi nomor telepon. Ini usahakan nomor WA ini adalah nomor yang aktif gitu ya. Kalau ke depan ini oleh panitia digunakan untuk sarana penyampaian informasi begitu.
nomor orang tua bisa, nomor anak bisa. Kemudian cetak KK bisa dilihat di pojok kiri ataupun sebelah kanan, biasanya sesuaikan dengan tanggal terbit yang ada di sana. Oke, nilai akreditasi sekolah juga pastikan sesuai. Kalau kok nggak muncul atau salah, hubungi SMP atau MTS Anda berasal, karena ini akan mempengaruhi hasil akhir ya. Karena nilai akhir ini jumlah rata-rata ini akan dikalikan dengan nilai akreditasi. Kalau satu kan tetap, kalau akreditasi B nanti nilainya itu 0,9, C itu 0,8, kalau berakreditasi itu 0,7. Ini kan sangat mempengaruhi nilai akhir dari saudara ya. Kalau pendaftaran SMA, SMK ini dia akan nilainya diisi manual ya. Jadi harus hati-hati saat mengisinya gitu ya. Anda bisa ngisi pakai titik, bisa pakai koma. Nanti sistem otomatis mengubah menjadi ke titik ya. Kalau di surat keterangan Anda bisa lihatnya itu ke kanan, tapi pengisiannya ini nanti ke bawah. Jadi per semester ke kanan. Jadi kan ada nilai A, nilai B begitu ya. Kalau sini form pengisiannya ke bawah. Oke, isikan semua, pastikan tidak ada kesalahan. Nanti untuk ngecek salah benarnya bisa dilihat di bagian jumlah ya. Nanti kalau jumlahnya sama itu bisa dipastikan kemungkinan 99% betul ya. Kalau salah nilainya, nah itu bisa dicek mana yang keliru ya. Maka harus hati-hati saat pengisian, pastikan betul. Oke, kalau sudah terisi semua, lihat di bagian jumlah rata-rata nilai ya. Ini pastikan sama dengan yang ada di surat keterangan nilai rapot. Kalau sudah sama, kemungkinan besar ini sudah betul data yang kita isikan. Oke, kita beralih ke sini, nilai kejuaraan sesuaikan dengan kondisi anaknya ya. Kalau ada nilai kejuaraan, maka pilih sesuai dengan jenjangnya, karena ini nanti akan mempengaruhi nilai akhir. Kalau tidak, maka dipilih yang tidak memiliki nilai kejuaraan. Status ini kalau kita memilih ya, maka nanti akan masuk ke afirmasi, tetapi harus menyampaikan buktinya ya, kepemilikan KIP dan sejenisnya ya. Oke, ini saatnya mengupload masing-masing ya. Ada data integritas, KK, surat keterangan rapot, dan batasnya itu adalah 1 mega. Kita bisa klik atau drag di sini, kita cari berkasnya ya. Oh, ini tadi yang pertama adalah akta integritas ini, yang kedua adalah KK, yang ketiga adalah surat keterangan nilai rapor. Sudah, pastikan memang di bawah 1 mega ya. Nanti kalau lebih dari 1 mega gampang caranya, tinggal pakai aplikasi yang sudah ada di komputer ya. Jadi tinggal klik ini, kemudian pakai Paint. Nanti tinggal di sini di ini ya, di resize, terus kita pilih aja di sini. Misalnya jadi lebih separuhnya lebih kecil begitu. Ini awalnya adalah 308 kilobyte, kalau diperkecil ini nanti akan berubah begitu. Oke, misalnya saya save, nah, akan berubah jadi hampir separuh lebih. Seperti itu caranya, sangat mudah. Terus kembali ke sini. Oke, bisa saudara cek dulu kesesuaiannya di sini. Kalau sudah sesuai, nanti kita klik setuju dengan pernyataan di atas. Ya, pastikan lagi benar-benar data, nilai, alamat, keterangan-keterangan lain pendukung sudah benar. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan. Oke, ini kita bisa simpan juga data ini kalau dirasa perlu, nanti ke depan bisa di print screen ya. Kemudian kita cetak ya. Kalau kita terhubungin ke printer langsung, kita bisa langsung print, atau kalau tidak kita simpan dulu juga bisa, save as PDF begitu. Kemudian di setting dulu ya, ini
kita pakai kertas apa nanti cetaknya, kita pakai kertas cetak A4. Oke, nanti akan menjadi 3 halaman seperti ini. Oke, kita save. Silakan save ya. Jadi nanti kita bisa cetak. Oke, ini daftarnya, formnya seperti ini. Setelah ini apa yang harus dilakukan? Setelah mengajukan akun ini, nanti yang harus dilakukan adalah membawa berkas tadi, 3 berkas. Jadi ada KK, kemudian ada surat keterangan nilai, fakta integritas, dan apa yang tadi sudah di-download di ajuan ini dibawa ke sekolah SMA atau SMK terdekat, yang penting di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tidak harus di sekolah tujuan. Nanti di situ Anda akan diverifikasi datanya, Anda akan mendapatkan token untuk pendaftaran selanjutnya. Oke, demikian untuk ajuan. Nanti ikuti video lain.